Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham BBKP atau Bank KB Bukopin, TBK sekarang namanya ya. Dulu Bank Bukopin. Oke, ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 13 April ya, dan hari ini tanggal 23 April. Bursa libur hari terakhir kemarin Selasa minggu lalu ya. Itu harganya turun 1 poin atau 0,95%. Kalau kita cek kinerja harga sahamnya, kurang menggembirakan ya kalau kita lihat rata-rata minus kecuali kalau teman-teman pas belinya 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu kira-kira ya waktu COVID gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau keangkatan corona mestinya profit pegang saham ini ya. Namun di luar itu semuanya floating minus. Untuk year to date 2023 sendiri sudah naik 1,96%. Harga tertingginya setahun, terakhir 232 dan terendahnya 98. Jadi ini lagi mendekati harga terendah dalam setahun teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham BBKP ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental, ini garis besar perusahaannya apa dan kinerja secara umumnya seperti apa. Kemudian dari seasonality, biasanya bulan-bulan apa saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, kira-kira apa yang terjadi setahun terakhir. Perpindahan saham-sahamnya dari siapa ke siapa. Kemudian yang terakhir teknikal, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita mulai dulu ya. Kita lihat company backgroundnya dulu ya. Jadi ini company backgroundnya masih yang lama teman-teman ya. Ini masih yang lama karena ini sudah diakuisisi. Ya intinya dulu Bank Bukopin itu ada 6 segmen utama ya. Segmen mikro, usaha kecil, menengah, koperasi, segmen konsumer, komersial, dan perbankan internasional dan treasury. Ya ini listing di bursa 2006, IPO price-nya 350. Jadi meskipun sudah lama sekali dari 2006, ini saat ini harganya ada di bawah harga IPO. Ya. Nah, ini adalah transisi KB Bukopin, teman-teman ya. Jadi dulu tuh namanya Bank Umum Bukopin ya. Bank Bukopin itu singkatannya Bank Umum Koperasi Indonesia. Ya, habis didirikan, dia IPO, ya, kemudian dana pegawai Bulog ya menjadi pemegang saham pengendali. Ya, kemudian Bosowa ini saya juga kurang paham ya, mengakuisisi 30%. Jadi dulu tuh penguasanya adalah Bulog dan Bosowa. Nah, kemudian tahun 2018 ini KB Kukmin ya, Korea Bank ya. Kukmin Bank ini mengakuisisi 22% kepemilikan dan 2020 dia mengakuisisi menjadi pengendali ya, menguasai 67% saham BBKP. Ya, kemudian Bosowa dan pemerintah ini teman ya, dana pegawai Bulog ini melepaskan saham mereka. Jadi benar-benar dilepaskan sekarang menjadi pengendalinya adalah Kukmin ya, bank dari Korea. Ya, oke kira-kira itu sejarahnya. Jadi ini ada perbedaan ya setelah diakuisisi dan sebelum diakuisisi teman-teman ya. Oke, ini struktur banknya ya, Kukmin, Bukopin, Publik, kemudian nih Bukopin ini punya Bukopin Finance dan Bukopin Syariah. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja perusahaannya secara umum ya. Kalau kita lihat di sini sebelum diakuisisi oleh Kukmin itu naik terus sebenarnya. Naik terus pendapatannya, kemudian setelah diakuisisi dia turun, turun dan turun terus teman-teman ya. Ini pas Covid ya. Turun dan ini belum pulih sama sekali, bahkan masih cenderung turun dari waktu Covid teman-teman ya. Untuk laba kotornya pun demikian sama. Laba usahanya pun juga sama ya. Ini waktu itu masih profit tipis-tipis-tipis ya. 2020 langsung ruginya luar biasa. Ya. Ini juga sama ya laba bersihnya begitu diakuisisi ini 2017 sudah tipis ya. 2018 naik-naik habis itu ruginya triliunan teman-teman ya. Padahal waktu untung ini kayaknya nggak sampai 1 triliun jadi begitu rugi 2 triliun 4 triliun. Ya, kira-kira seperti itu kinerjanya. Jadi setelah diakuisisi kinerjanya malah turun. Ya, mungkin ya karena nggak ada campur tangan pemerintah ya, teman-teman ya. Tentu saja beda ya, teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya ya, teman-teman ya, ini naik sejak diakuisisi ya, 2018 ini naik, naik. Ini mulai turun lagi, teman-teman ya. Beban usahanya pun ikut naik tinggi sekali ya, sejak diakuisisi naik terus.
Ya, beban lain-lain juga naik. Teman-teman, ini laba bersihnya ini merugi, teman-teman ya. Merugi sampai luar biasa 121% dari pendapatan. Oke, ini kinerja jangka pendeknya. Kalau kita cek pendapatannya ini turun 2,1%, ya. Laba kotornya naik, ya. Laba kotornya naiknya cukup oke, 26,5%, ya, karena beban pokok penjualannya berkurang. Ya, untuk laba usahanya namun sayangnya turun ya karena beban usahanya ternyata naiknya lebih tinggi, ya, daripada penurunan beban pokok penjualannya, ya. Oke, secara laba bersih ini masih rugi rugi 5 triliun teman-teman ya. Cukup besar kerugiannya, dari yang tahun lalu rugi 2,3 triliun, sekarang rugi 5 triliun atau bertambah dalam 118,6%. Nah, ini adalah rasio keuangan khusus untuk bank ya. Kita akan cek dari 12-nya, yang ini 13 sampai 15 saya nggak akan bahas. Ya, untuk yang pertama KPMM atau modal sendiri ini masih jauh di atas standar ya. Ini turun ya, pasti turun ya karena rugi teman-teman ya, pasti akan turun. Kemudian aset bermasalah ini cukup tinggi ya, namun sudah berkurang sih. Ya, dari 2021 ini parah sekali ya teman-teman ya. Tapi ini sudah berkurang namun masih tinggi. Ya, masih di atas 3%, masih tinggi sekali ya. Bahkan ini 2 kali lipat dari standar. Untuk CKPN sendiri ini juga masih lebih kecil daripada NPL gross teman-teman ya. Masih lebih kecil daripada NPL gross. NPL grossnya kan 10%, ini CKPN-nya cuma 6%, NPL grossnya 6%, CKPN-nya cuma 1,93%. NPL grossnya juga termasuk tinggi sekali ya. Standarnya maksimum 3%, ini sampai 6%, bahkan pernah 10%. NPL netnya maksimum 2%, di sini sampai 4%, 4, mendekati 5 ya. ROA dan ROE-nya sudah pasti minus ya, karena ini rugi. Net interest margin-nya ini kecil sekali teman ya. Kecil sekali 1% ya. Eh, Jauh di batas standar teman-teman ya. Cost to income ratio-nya ini tinggi sekali ya. Standarnya cuma maksimum 50%, ini sampai 226%, ini yang menyebabkan rugi. LDR-nya di sini 98%, ini standar lah ya. LDR-nya standar. Ya, ini boponya juga parah teman-teman ya. Boponya sama CIR-nya parah ya. Jadi beban operasionalnya sama cost-nya ini tinggi sekali. Oke, jadi ini butuh perhatian khusus ya untuk rasio-rasio ini, khusus untuk BPKP ya. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Jadi pada saat video ini dibuat, valuasinya PBV 0,63 dan PE ratio-nya min 1,4 ya. Min 1,4 karena sedang rugi. Jadi kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya ini memang sering dihargai di PBV di bawah 1 ya. Ini pernah sampai di atas 1. Kemungkinan ini karena ada right issue teman-teman ya. Nanti kita bahas. Ya, untuk pairnya sendiri main 1,4, jadi 1,4 tahun lagi kira-kira dia akan habis teman-teman ya. Kalau ruginya seperti ini terus. Ya, artinya dia harus menambah modal lagi. Untuk ROE-nya sendiri 44,8%. Ya, bayarnya di 0,3, jadi earning yield-nya minus 71,21%. Jadi kalau kita eh, mengeluarkan uang 1 juta, maka setahun kemudian uangnya akan berkurang 71%, kira-kira seperti itu. Ya, sisa 29%. Dan di tahun kedua sudah pasti akan minta modal lagi atau akan bangkrut ya. Oke, ini untuk dividennya. Sebelum diakuisisi dia sebenarnya rutin bagi dividen ya, rutin bagi dividen. Ya, setelah diakuisisi nggak pernah bagi dividen, namun rutin right issue teman-teman ya. Jadi 2017, 2018 dia right issue. Ya, 2020 dia right issue. Selisih setahun right issue kembali teman-teman. Dan tadi kalau kita lihat ruginya segitu dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, ya minimal tahun ini, kalau nggak tahun depan dia pasti akan right issue lagi teman-teman. Kalau nggak habis teman-teman. Ya, jadi ini kerugiannya cukup dalam teman-teman ya. Oke, untuk seasonality-nya ini juga kurang bagus ya. April sudah minus 5,45%, Mei juga potensi turun, Juni potensi turun, potensi naik hanya dari Juli dan Agustus itu pun hanya 50%. Dan September ini malah turun lagi ya, potensinya cuma 10%. Dan itu pun tahun 2013, setelah itu nggak pernah nih ya, strict merah terus teman-teman ya, beruntun ya di bulan September.
Oke, kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya ini dimiliki di Kokmin ya, 67% dan masyarakat 33%. Untuk direksinya ini lumayan banyak lah ya, secara ini ada 2,5 juta lembar saham, ya ada 400.000, 300.000. Jumlah pemegang sahamnya ini berkurang ya, cukup tinggi, sekitar 70 ribuan ya. Ini sudah mulai berkurang, Februari, Maret mulai berkurang ya. Untuk partisipasi investor asing hanya 11%, jadi bisa diabaikan saja untuk pergerakan investor asing di saham BPKP ini. Ya, namun kalau kita lihat di sini dia sedang akumulasi totalnya ya dari kuartal 4 plus kuartal 1 plus bulan April ya. Di kuartal 4 2022, kuartal 1 2023 plus April ini totalnya sedang akumulasi 1,5 juta lot ya. Jadi lumayan banyak. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya, perpindahan sahamnya setahun terakhir ya. Kalau kita cek di sini kepemilikan ini kan totalnya 22,3 ya. 22,3 itu tadi adalah kepemilikan di masyarakat atau publik ya. 22,4 ya dibulatin. 82%-nya ini dikuasai oleh investor lokal, sisanya 17,64% investor asing. Dan dari 82,36 ini paling besar dikuasai oleh investor retail lokal ini. Jadi ini kurang bagus teman-teman ya. Ini kurang bagus. Ada yang terbesar kedua adalah corporate. Ya, terbesar ketiga ini others ya. Untuk investor asing paling besar itu adalah ada institusi lembaga bank ya atau investasi. Ini paling besar 5,36% ya. Oh sorry, ada others teman 5,54% ya, nggak kelihatan. Oke, jadi kalau kita lihat pergerakannya selama setahun, investor retail lokal kita membeli, ada lokal corporate juga membeli, yang jualan itu adalah investor asing ya. Selama setahun terakhir meskipun tadi dari kuartal 4 sampai kuartal 1 itu sudah mulai membeli lagi, namun jualnya lebih banyak di sini teman-teman ya, 4,6%. Oke, jadi ini kurang bagus teman-teman ya, karena ini penguasa saham yang floating itu adalah investor retail lokal ya, bukan pemain besar. Oke, kalau kita lihat ya ini sedang distribusi, foreign others-nya sedang distribusi, ya ditampung oleh investor retail lokal, sebagian oleh corporate. Untuk bulan April sendiri 1 sampai 18 April ya, terakhir bursa buka itu kelihat kalau kita lihat di sini nih small distribution, kalau kita lihat di broker summary juga ini retail lokal retail ini ya teman-teman ya, ini lebih buang teman-teman, lebih besar yang buang untuk tiga top 3-nya tadi sudah disimpulkan di sini ya, top 3-nya sedang distribusi kecil lah ya. Ini distribusinya kecil karena kalau kita lihat nanti di technical ini juga volumenya atau transaksi hariannya nggak terlalu besar. Ya, hanya 4,1 M per hari. Oke, itu dari bandarmologinya. Sekarang kita akan masuk ke teknikalnya ya. Kalau kita lihat ini grafiknya dipanjangin, itu sedang downtrend berkepanjangan teman-teman ya. Dengan garis resistennya ini adalah MA50 ya. Ini pernah di break sekali, namun dia turun lagi ya. Nah, kira-kira harganya ke depan akan kemana? Kalau kita lihat dari fundamentalnya yang masih seperti itu, kira-kira akan right issue lagi. Kemudian seasonality-nya juga potensi naiknya cuman kecil ya di yang tadi hanya 50%. 2 bulan ke depan juga masih akan turun lagi kemungkinan besarnya dan bandarmologinya sedang distribusi, maka ini akan tetap melanjutkan tren penurunan teman-teman ya menurut saya. Dia ini downtrendnya tapi nggak terlalu tajam teman-teman ya, dia nggak 45 derajat ya, lebih slow, smooth ya. Nah, ini kemungkinan dia akan naik ke 550, kemudian dia akan turun lagi ke sini ya. Nah, kemungkinan akan kemana? 57 bisa ya. Ini adalah harga COVID teman-teman ya, 57 ini apakah dia akan kembali ya? Kalau melihat kondisi pada saat video ini dibuat ya kemungkinan besarnya akan ke arah situ. Oke, itu saja kira-kira analisa teknikalnya. Kalau kita cek dari risamnya, tadi fundamental kinerja jangka panjangnya turun ya sejak akuisisi, jadi 5 tahun. Kinerja jangka pendeknya turun juga, valuasinya mahal karena masih merugi. Belum pernah bagi dividen sejak akuisisi, sebelumnya rutin bagi dividen. Seasonality potensi naik Juli dan Agustus itu pun hanya 50%. Bandarmologi setahun terakhir Maret ke Maret sudah distribusi, April juga distribusi dalam skala kecil teman-teman ya. Technical sedang downtrend.
Dan terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham BBKP. Ya, silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Kalau misalnya mau memutuskan untuk membeli, untuk yang belum punya dan untuk menjual, untuk yang sudah punya saham BBKP ini ya. Karena resiko, keuntungan, dan kerugian itu ada di teman-teman masing-masing 100%. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham BPKP. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.